Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Muhammad Alif Gustaf, NIM 18022003, akan mempresentasikan review jurnal ilmiah yang bertajukan aplikasi musik streaming untuk generasi milenial. Di keterangan jurnal yang pertama yaitu ada judul Spotify, aplikasi musik streaming untuk generasi milenial, yang ditulis oleh S. Yolis Mahdonati dan Irwansyah, yaitu oleh 2 orang. Selanjutnya ada penerbit CKTP atau Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, tahun terbit yaitu diterbitkan pada bulan Juli 2019. Selanjutnya yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada zaman sudah serba maju dan canggih ini, bagian masyarakat tidak lepas dari kebutuhan teknologi, khususnya di kalangan remaja atau kalau kata orang yang biasa itu disebut generasi milenialis, yang katanya itu cenderung selalu mencari tahu. Saya pribadi setuju dengan hal itu karena standar penasaran atau yang bisa disebut kepo itu sangat tinggi. Lalu tentunya mayoritas generasi milenial pun selalu mencari berbagai mengenai hal dari yang konteksnya informasi hingga hiburan. Nah, khususnya musik streaming yang bisa didengarkan pada aplikasi atau media tertentu pada gadget smartphone sekarang yang notabene-nya sudah go internasional menurut saya di Spotify ini. Dan tidak bisa dipungkiri karena musik juga menjadi hiburan yang membuat kita terkadang bisa mencerminkan suasana hati dalam kita. Lalu dengan niat beragam pula, seperti entah niat orang itu mendengarkan musik tetapi dikarenakan tidak bisa bermain musik, alhasil menikmati karya orang saja, yang sekarang mestinya sudah banyak sekali ya musik-musik yang bertebaran. Terlebih daripada itu, dengan teknologi yang sudah canggih sedemikian rupanya, maka media streaming musik pun bisa dikomersialkan dengan cara yang telah dikaji dan dibahas pada jurnal ini. Selanjutnya bagian 2, part 2 ada kasus. Menurut saya pada jurnal ilmiah ini yang berjudul aplikasi musik streaming untuk generasi milenial ini membahas tentang maraknya pengguna atau user musik berbasis online yang dimana bisa dikomersialkan bagi aplikasi musik streamer. Artinya para pengguna atau user pun bisa mendapatkan benefit dari yang ia lakukan dari hasil berkarya tersebut. Langsung merujuk kepada kasus dari jurnal tersebut, penulis secara jelas Lukas menyampaikan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJII, menunjukkan bahwa 35,5% dari populasi pengguna internet Indonesia atau sekitar 46,9 juta orang mendengarkan musik secara online, dikutip dari APJII 2016. Perlu diingat ini hanya merupakan riset dari satu negara saja, alhasil jika dibandingkan dengan jurnal lainnya maka akan berbeda jauh karena kalah lengkap dan sangat global. Akan bisa dimaklumkan mengingat ini merupakan skala suatu negara yang itu pun sudah sangat cukup luas ya. Di bagian 3 ada metode. Metode ini tidak banyak yang disampaikan oleh si penulis, tetapi tidak serta-merta sedikit kontennya, maka belum tentu juga terjadinya kekurangan dalam jurnal. Karena ini antara penulis membahas dengan Lukas atau tidak muluk-muluk dan bisa terjadinya kurang data informasinya sehingga terjadinya ketidakpastian atau samar bahkan tidak jelas sekalipun. Tetapi perlu dipertegas bahwasanya don't judge by its cover. Daripadanya penulis menggunakan metode secara deskriptif apa adanya
sesuai dengan sikon atau situasi dan kondisi. Di dalamnya juga terdapat bagaimana cara generasi milenial dalam mengkonsumsi musik di era digital dan bagaimana pengiklan menggunakan beragam format iklan yang ada di Spotify untuk menjangkau generasi milenial, termasuk jenis perikanan online yang ada di Spotify. Namun sangat disayangkan milenial ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, jadi hanya membuat prediksi belaka, mengingat ini merupakan metode deskriptif. Selanjutnya ada hasil dan saran. Lebih kompleks dari pembahasan sebelumnya, penulis di sini menjelaskan lebih dalam lagi mengenai musik digital yang merupakan cikal bakal dari musik streaming yang baru muncul belakangan ini, seperti Joox, Deezer, aplik musik, dan lain-lain, Musik Smash. Bagian itu terdapat banyak jawaban dari zaman sebelum era musik digital yang mengakibatkan sejatinya tumpang tindih, karena yang selalu kita ketahui adalah hasil serta informasinya. Selanjutnya, setelah banyak pembahasan lagi, maka ada hasil akhir yang akan berupa jawaban pertanyaan dari bagaimana cara generasi milenial mengkonsumsi musik, bagaimana cara menggunakan iklan Spotify mencapai generasi milenial. Setelah itu juga ada hasil manfaat-manfaat yang dapat dari penggunaan media musik streaming sebagai iklan atau komersial. Data lebih murah, lebih dijangkau oleh user, branding yang lebih baik, dan lain-lain. Perihal mengenai saran, kita yang sudah membaca pasti sepakat bahwasanya terlalu banyak pokok pembahasan yang tidak penting karena tidak mengacu langsung pada judul dan jurnal ini. Jadi artinya si penulis, kedua penulis tersebut tepatnya sangat bisa dibilang bertele-tele dalam menyampaikan tujuan yang seharusnya dicantumkan dalam tajuk tersebut. Cukup sekiranya presentasi jurnal ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.